Saksikan transformasi mengejutkan Rini yang terlahir kembali muda, setelah bertahun-tahun berkorban untuk keluarga. Apakah ini keajaiban atau takdir? Rini duduk di beranda rumah, memandangi kebun yang terbentang luas di depan matanya. Udara pagi yang sejuk mengalir lembut, membawa aroma tanah yang baru disiram. Rumah mereka yang sederhana terletak di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah dan perkebunan. Di rumah ini, Rini tumbuh besar bersama 5 adiknya. Setiap hari, dia membantu orang tuanya di ladang, meski impian dan harapan pribadinya seringkali terpendam begitu saja. Di usia 40 tahun, Rini merasa banyak hal yang belum tercapai dalam hidupnya. Meskipun dia senang bisa mendukung keluarganya, dia tak bisa menghindari rasa kesepian yang sering datang saat malam tiba. Adik-adiknya kini sudah dewasa, dan meskipun mereka masih datang untuk berkunjung, Rini merasa ada jarak. Mereka hidup dengan cara mereka sendiri di kota, sementara Rini tetap setia pada tanah yang membesarkannya. Rini tahu bahwa orang tuanya ingin melihatnya menikah, namun tidak ada yang benar-benar cocok dengan harapannya. Beberapa kali, ada yang datang, menawarkan diri. Tapi mereka hanya ingin menjadikannya istri ketiga atau keempat. Rini, meskipun diam, merasakan kesedihan yang dalam. Ia hanya bisa pasrah, tidak ingin melukai perasaan orang tuanya yang sudah tua dan semakin rapuh. Fokusnya kini adalah membantu orang tuanya, menjual hasil tani ke kota agar mereka bisa hidup lebih baik. Suatu pagi, saat dia sedang membereskan hasil panen di pasar kota, Rini bertemu dengan seorang pria muda bernama Dimas. Dimas adalah seorang pedagang buah yang baru saja pindah ke kota dan mulai berbisnis. Dengan senyum yang ramah, Dimas mendekati Rini yang sedang menata keranjang tomat di meja. "Bu, tomatnya segar sekali. Pagi ini dipetik langsung dari kebun, ya?" tanya Dimas, menunjukkan rasa kagumnya terhadap kualitas hasil tani Rini. Rini tersenyum, merasa sedikit canggung. "Iya, dari kebun sendiri. Kami memang hanya mengandalkan hasil tani untuk hidup," jawabnya pelan. Dimas menatap Rini dengan tajam, seolah mencari sesuatu di balik mata wanita itu. "Kebunmu sangat indah. Pasti penuh dengan kerja keras dan pengorbanan," kata Dimas lagi, sambil merapikan barang dagangannya di sebelah meja Rini. Mereka pun mulai berbincang lebih banyak, membicarakan soal usaha mereka di pasar, cuaca yang memengaruhi hasil pertanian, hingga kehidupan sehari-hari di desa. Rini, yang biasanya tertutup, merasa ada kenyamanan dalam percakapan dengan Dimas. Ia melihat ketulusan dalam tatapan Dimas, sesuatu yang jarang ia temui dalam lelaki yang pernah ia kenal sebelumnya. Seminggu kemudian, Dimas kembali datang ke pasar. Kali ini, dia membawa sekeranjang jeruk manis untuk Rini. "Ini jeruk dari kebun saya. Saya ingin memberimu sedikit sebagai ucapan terima kasih atas percakapan kita kemarin," kata Dimas. Rini merasa terharu, namun juga bingung. Adakah Dimas memiliki niat baik terhadapnya? Ia yang sudah lama merasa tidak dihargai, kini merasakan ada seseorang yang peduli. Tetapi apakah ia bisa membuka hati untuk Dimas? Apakah ia siap untuk menerima perubahan dalam hidupnya yang sudah terlalu lama terjebak dalam rutinitas yang sama? Hari-hari berikutnya, Dimas mulai sering datang ke pasar, membawa berbagai macam hasil kebunnya. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing, dan Rini mulai merasa bahwa mungkin ada jalan lain yang bisa ditempuh dalam hidupnya. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih merasakan keraguan yang mendalam. Di sisi lain, orang tua Rini terus mendesaknya untuk menikah, tetapi ia tak tahu lagi bagaimana menjelaskan perasaannya. Bagaimana jika semua yang dia inginkan hanyalah kedamaian dan kebahagiaan, tanpa harus mengorbankan prinsipnya? Dengan waktu yang terus berjalan, Rini mulai mempertanyakan apakah ada jalan yang bisa membawanya keluar dari dunia yang telah lama ia kenal. Akankah ia menemukan kebahagiaan yang sejati, atau akankah ia tetap terjebak dalam lingkaran takdir yang sudah digariskan untuknya? Rini duduk di pojok rumah, tangan terlipat di depan dada, merenung. Berita tentang Dimas yang sudah bertunangan dengan seorang saudagar kaya membuat hatinya terasa hancur. Namun, jauh di dalam lubuk hati,
Rini tahu bahwa hubungan mereka memang tak pernah ditujukan untuk sesuatu yang lebih. Dimas selalu berbicara tentang bisnis, tentang keuntungan, dan tentang masa depan yang terjalin atas nama keuntungan semata. Wanita yang dipilih Dimas untuk bertunangan pun begitu berbeda dengan Rini. Cantik, anggun, namun dingin dan sombong. Rini tahu bahwa dirinya hanya salah satu dari banyak wanita yang bisa ditinggalkan begitu saja ketika sudah tak lagi diperlukan. Saat itu juga, Rini merasa bahwa hidupnya sudah terpatok pada takdir yang tak bisa berubah. Namun, ia tak ingin terjebak dalam perasaan kecewa yang tak berujung. Dengan tekad yang baru, Rini memutuskan untuk meninggalkan desa. Semua adiknya sudah mandiri, dan orang tuanya pun sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung padanya. Uang tabungannya yang disisihkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan di pasar kini sudah cukup untuk membiayai perjalanan ke kota. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri mampir ke makam uyutnya yang terletak di sebuah bukit kecil, tempat yang selama ini menjadi tempat ia berdoa dan mencari ketenangan. Di sana, ada sebuah sendang keramat yang konon katanya memiliki kekuatan gaib. Dulu, nenek moyangnya sering menceritakan bahwa siapapun yang mandi di sana akan diberikan kekuatan luar biasa, meski tidak ada yang benar-benar tahu apakah itu hanya mitos atau kenyataan. Rini hanya tertawa kecil mendengarnya. Namun, ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang bisa terjadi. Dengan niat untuk berdoa dan meminta restu atas langkah besar yang akan ia ambil, Rini mendekati sendang itu. Tanpa sengaja, saat ia melangkah ke dekat pinggiran sendang, batu besar yang terletak di tepiannya bergeser. Kakinya terpleset, dan dalam sekejap, ia tercebur ke dalam air yang dingin dan gelap. Seketika, Rini merasa seluruh tubuhnya dibanjiri rasa dingin yang menyentuh tulang. Dia mencoba menggapai tepi sendang, tetapi sepertinya tak ada pegangan yang bisa dijadikan tumpuan. Namun, begitu tubuhnya terbenam dalam air, sebuah cahaya terang menyinari sekelilingnya. Rini merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah segala kelelahan dan beban hidupnya ikut terendam bersama air sendang. Begitu ia membuka mata, ia merasa ada yang aneh. Bukan hanya rasa ringan itu, tetapi tubuhnya juga terasa berbeda. Ia meraba wajahnya, merasa kulitnya begitu halus, dan rambutnya terasa lembut, lebih lembut daripada sebelumnya. Ketika ia berhasil muncul ke permukaan dan menatap dirinya di permukaan air sendang, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya kini terlihat lebih muda, lebih segar, lebih cantik, seperti gadis berusia 20 tahun. Pakaian yang ia kenakan juga tampak lebih baru dan segar. Rini hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar nyata? Ia merasa seperti terlahir kembali, diberi kesempatan untuk memulai hidup dari awal. Dengan langkah gemetar, Rini berjalan keluar dari sendang itu, mengusap wajahnya yang kini tampak lebih muda. Perasaan bingung bercampur dengan harapan yang mendalam. Apakah ini kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya? Jika ia bisa mendapatkan penampilan baru, apakah kehidupannya juga bisa berubah? Dalam perjalanan pulang menuju rumah, Rini berpikir panjang. Ia bisa memulai hidup baru di kota tanpa beban masa lalu yang membelenggunya. Namun, bagaimana dengan orang tuanya? Apa yang harus ia katakan pada mereka tentang perubahan yang telah terjadi pada dirinya? Dan lebih penting lagi, bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang terjadi tanpa terlihat gila? Hari berikutnya, Rini memutuskan untuk tetap pergi ke kota, meskipun masih dibayangi oleh kebingungannya. Di kota, ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, sebuah tempat yang menawarkan kebebasan yang selama ini ia idamkan. Namun, ia juga tahu bahwa banyak tantangan yang harus dihadapinya. Dengan penampilan baru dan identitas yang baru, ia menyadari bahwa dunia kota tidak semudah yang ia bayangkan. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang baru, termasuk seorang pengusaha muda bernama Andi yang menjalankan startup teknologi. Andi tertarik dengan kecerdasan Rini yang tampaknya lebih matang daripada usia fisiknya. Rini pun merasa ada ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya, tetapi ia juga merasa bingung. Apakah ia bisa benar-benar mempercayai orang lagi setelah segala yang ia alami? Sementara itu, bayangan masa lalu Rini terus menghantui.
Dimas yang telah bertunangan dengan wanita pilihannya, orang tua yang mungkin akan mencemaskannya dengan perubahan yang terjadi, dan kehidupan yang tampaknya selalu membuatnya merasa seperti seorang wanita yang terperangkap. Kini, dengan segala yang baru, penampilan, kesempatan, dan harapan, Rini merasa dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah ia benar-benar siap untuk mengubah takdirnya, atau apakah hidup ini hanya sebuah perputaran roda yang tak akan pernah berhenti? Dengan keyakinan baru, Rini melangkah ke dunia kota, mencoba menjajaki setiap peluang yang datang kepadanya. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa perubahan ini mungkin baru permulaan dari perjalanan panjang yang lebih sulit dan penuh misteri. Rini memasuki kota dengan langkah penuh ketidakpastian, tetapi juga dengan secercah harapan yang menyala di dalam hatinya. Kota itu sibuk, penuh dengan suara kendaraan yang berlalu lalang dan keramaian orang-orang yang berlalu tanpa memandang siapa yang ada di sekitar mereka. Namun, bagi Rini, semuanya terasa seperti tempat yang penuh dengan kemungkinan baru. Dengan penampilan barunya yang segar dan muda, ia merasa seolah dunia ini terbuka lebar untuknya. Hari pertama di kota, Rini mengunjungi beberapa tempat yang dulunya hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Ia berjalan ke sebuah kafe kecil yang ramai, tempat orang-orang muda berkumpul untuk berdiskusi dan bekerja. Rini merasa sedikit canggung saat pertama kali masuk, tapi itu tidak menghalanginya untuk mencoba. Saat memesan secangkir kopi, ia bertemu dengan seorang barista bernama Raka, seorang pria muda dengan mata yang hangat dan senyuman yang ramah. "Hei, selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Raka dengan nada yang ceria. Rini tersenyum malu. "Cuma secangkir kopi, terima kasih." Raka mengangguk dan mulai menyiapkan kopi, sementara Rini duduk di sudut kafe, menikmati suasana yang tenang. Di sekitar meja, beberapa orang tampak serius bekerja di laptop mereka, sementara yang lain tampak sibuk berbincang. Rini merasakan bahwa hidup di kota memang berbeda, tetapi ini juga terasa membebaskan. Tanpa beban masa lalu, ia merasa bisa menjadi siapa saja yang ia inginkan. Seiring berjalannya waktu, Rini mulai mengeksplorasi lebih dalam. Ia mendaftar ke sebuah kursus desain grafis online, yang ternyata menjadi minat baru yang membangkitkan semangatnya. Meskipun dirinya dulu hanya terbiasa dengan kehidupan bertani, dunia baru ini menawarkan kesempatan untuk belajar, berkreasi, dan mungkin menciptakan sesuatu yang baru. Di sisi lain, Rini juga merasa ada dorongan yang tak terelakkan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Bagaimana bisa ia tiba-tiba menjadi muda kembali, dengan penampilan yang berubah begitu drastis? Rini mulai menyelidiki lebih banyak tentang sendang keramat itu. Ia mendengar dari beberapa orang yang ia temui bahwa sendang tersebut memang memiliki cerita mistis yang sudah turun-temurun. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka yang terjun ke dalamnya mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, meski tak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti bagaimana atau mengapa itu bisa terjadi. Namun, meski ada banyak tanda tanya, Rini mulai merasa nyaman dengan perubahan ini. Bahkan, penampilannya yang baru membuatnya merasa lebih percaya diri, dan orang-orang di sekitarnya pun mulai memperhatikannya lebih sering. Ia mulai mengalihkan perhatiannya pada kesempatan yang ada di depan mata, terutama dalam hal karir. Tanpa beban kehidupan sebelumnya, Rini menemukan diri terjun ke dunia yang penuh tantangan ini dengan penuh semangat. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari kursus desain, Rini bertemu dengan Dimas di sebuah restoran. Dimas, yang mengenali Rini, menghampirinya dengan langkah ragu. "Rini?" tanyanya, heran melihat penampilannya yang kini jauh berbeda. Rini menatapnya dengan senyuman tipis. "Dimas," jawabnya dengan tenang. "Apa kabar?" Dimas terdiam sejenak, merasa canggung. Kamu tampaknya berbeda," ujarnya, belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Rini hanya tersenyum, tak ingin membuka cerita lama yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh Dimas. "Iya, saya memutuskan untuk merubah beberapa hal dalam hidup saya," jawabnya dengan suara lembut. Dimas tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Apa yang terjadi? Kamu seperti terlahir kembali." Rini memandang Dimas dengan pandangan tajam, namun di matanya ada ketenangan.
Terkadang, hidup memberi kita kesempatan kedua. Entah itu dari keputusan kita sendiri, atau mungkin dari takdir. Jawabnya sedikit ambigu. Tapi, hidup saya sekarang sudah berbeda. Dimas, saya tidak lagi mencari jawaban di tempat yang salah. Dimas merasa bingung, tetapi ia tak bisa mengabaikan keanggunan dan kedewasaan yang kini terpancar dari Rini. Kamu terlihat hebat, katanya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Saya masih akan menikahi wanita yang saya tunjuk. Itu sudah keputusan keluarga. Tapi, mungkin saya bisa menyesalinya. Rini mengangguk pelan. Kadang, kita harus membuat keputusan untuk orang lain, dan itu bukanlah keputusan yang mudah. Tapi, semua orang punya jalannya sendiri. Dimas. Mereka berdua terdiam sejenak. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Rini tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah kembali ke yang semula. Ia harus terus maju, melangkah ke depan tanpa memikirkan masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan rasa sakit. Ketika Rini melangkah pergi meninggalkan restoran itu, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Dimas mungkin masih terperangkap dalam dunia yang tidak ia pilih, tetapi Rini tahu bahwa takdirnya kini berada di tangannya sendiri. Tanpa beban, tanpa penyesalan, ia siap menyambut apapun yang akan datang, dengan semua kemungkinan baru yang terbuka lebar di depannya. Rini melangkah semakin jauh dari restoran itu, menyusuri trotoar yang terang benderang di bawah lampu kota. Di setiap langkahnya, ia merasa bahwa dunia kota ini adalah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi dengan kisahnya sendiri. Setiap orang yang ia temui, setiap kesempatan yang ada, kini terasa seperti bagian dari perjalanan yang benar-benar baru. Dimas dan masa lalu mereka kini mulai pudar dari pikirannya, digantikan dengan keinginan yang lebih besar untuk menemukan jati dirinya. Setelah beberapa bulan menetap di kota, Rini mulai merasakan perubahan yang lebih mendalam. Ia tidak hanya belajar desain grafis, tetapi juga terjun ke dunia digital marketing. Ia menemukan bahwa dunia pemasaran online memiliki daya tarik tersendiri, dan keahliannya dalam berkomunikasi, yang selama ini terasa saat ia berinteraksi dengan pelanggan di pasar, kini bisa diterjemahkan dalam konteks yang lebih luas. Satu hari, Rini mendapat tawaran dari Andi, pengusaha muda yang ia temui sebelumnya di kafe. Andi mengundangnya untuk bergabung dalam proyek startup baru yang ia jalankan, sebuah platform yang akan menghubungkan petani langsung dengan konsumen melalui aplikasi online, sebuah gagasan yang sangat dekat dengan dunia yang Rini kenal selama ini. Andi merasa bahwa pengalaman Rini yang berhubungan langsung dengan para petani dan pasar tradisional akan sangat berharga untuk proyek tersebut. Rini, saya tahu kamu punya pemahaman yang mendalam tentang dunia pertanian. Kami sedang mencari seseorang yang tidak hanya tahu tentang produk, tetapi juga bagaimana cara memasarkan dan membangun hubungan dengan konsumen, kata Andi, antusias. Rini merasa sangat terkejut, tapi juga bersemangat. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk kembali ke akar kehidupannya, namun dengan cara yang baru. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan jalur yang lebih jelas. Dengan pekerjaan baru ini, ia bisa kembali membantu petani, seperti orang tuanya dahulu, tetapi dengan cara yang lebih modern, lebih berkembang. Seiring berjalannya waktu, proyek startup ini mulai berkembang pesat. Rini menjadi semakin percaya diri dengan kemampuannya, dan Andi selalu mendukungnya dalam setiap langkah. Mereka mulai bekerja sama untuk membangun sistem yang lebih efisien untuk petani, menyusun strategi pemasaran yang lebih baik, dan menciptakan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Keahlian Rini dalam berbicara dengan orang-orang, dalam memahami kebutuhan mereka, terbukti sangat berharga. Namun, meskipun ia merasa bangga dengan pencapaian ini, ada satu bagian dalam dirinya yang belum benar-benar terisi, rasa sepi yang datang kadang-kadang di malam hari, ketika ia merenung tentang jalan hidup yang telah dilalui. Rini mulai berpikir tentang cinta lagi. Ia mulai membuka hatinya, meski hati kecilnya masih merasa takut untuk berkomitmen. Bagaimana jika ia harus memilih lagi, seperti yang terjadi dengan Dimas? Pada suatu hari, Andi mengajaknya untuk makan malam. Mereka berbicara lebih banyak tentang proyek mereka, tetapi percakapan itu perlahan berubah menjadi lebih personal.
Andi yang selalu tampak profesional dan fokus dalam pekerjaan kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Lebih lembut, lebih hangat. Rini, saya tahu kita banyak bekerja bersama, tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari itu. Saya menghargai apa yang kamu lakukan di sini, tapi lebih dari itu, saya menghargai siapa kamu. Kamu adalah seseorang yang bisa mengubah dunia dengan caramu sendiri. Saya terinspirasi oleh kamu, kata Andi dengan tulus. Rini terdiam sejenak. Ia merasa terharu, namun juga bingung. Ia belum pernah merasa ada seseorang yang melihatnya begitu dalam. Namun, di sisi lain, ia merasa ragu. Perasaan itu datang begitu tiba-tiba, dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk menerima cinta lagi setelah semua yang ia lalui. Terima kasih, Andi. Itu berarti banyak bagi saya. Tapi, saya perlu waktu. Saya tidak bisa memberi jawaban sekarang, jawab Rini, mencoba menjaga jarak dari perasaan yang mulai tumbuh. Andi hanya tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah, Rini. Saya tahu kamu butuh waktu, dan saya menghormati itu. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya ada di sini. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rekan kerja. Meskipun Rini tidak tahu apakah ini akan berakhir dengan kebahagiaan yang ia cari, ia merasa lebih kuat. Ia merasa lebih bebas, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, meskipun tidak ada jaminan. Di tengah malam yang sunyi, saat Rini duduk di balkon apartemennya, menatap bintang-bintang di langit kota, ia merenung tentang perubahan yang telah terjadi pada dirinya. Hidupnya telah terbalik sejak ia terjun ke dalam sendang itu, namun ia mulai menyadari bahwa perubahan itu bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ia merasa hidup ini memberi banyak kesempatan untuk mereka yang berani mengambil langkah berani. Dan kini, ia sedang berdiri di titik itu, siap untuk melangkah lebih jauh, dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih terbuka. Rini duduk di pinggir sendang, memandangi air yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Suara angin berdesir lembut, dan udara malam terasa sejuk menyentuh kulitnya. Dalam hati, ia berharap ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Sejak ia terlahir kembali dengan penampilan muda, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak tahu arah. Perasaan bingung dan ragu menguasainya, membuatnya merasa seolah segala sesuatu yang terjadi terlalu cepat. Dengan penuh harapan, Rini memutuskan untuk tidur sejenak di dekat sendang. Ia tertidur dalam keheningan malam, terlelap dalam mimpi yang datang begitu tiba-tiba. Dalam tidurnya, Rini tiba-tiba merasa seperti dibawa ke sebuah tempat yang sangat familiar, namun begitu jauh, sebuah rumah kayu sederhana di desa tempat ia dibesarkan. Di sana, ia melihat sosok yang sangat ia cintai, wajahnya penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Uyutnya. Uyutnya duduk di sebuah kursi kayu di teras rumah. Wajahnya bersinar oleh cahaya matahari pagi yang lembut. Rini mendekat, dan tanpa kata, Uyutnya tersenyum lembut padanya. Rini merasakan kehangatan yang sangat nyaman, seolah-olah pulang ke rumah, pulang ke tempat yang telah lama hilang dari kehidupannya. Uyutnya menyentuh tangan Rini dengan lembut, seakan memberi kekuatan yang menenangkan. Rini, cucuku. Suara Uyutnya terdengar dalam mimpi itu, begitu jelas dan penuh kasih sayang. Sudah saatnya kamu memahami sesuatu yang penting. Kamu telah banyak berkorban, mencurahkan hati untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk adik-adikmu. Sekarang, Allah memberikan fisik muda padamu, bukan tanpa alasan. Rini merasa air mata menggenang di matanya. Tapi, Uyut, aku bingung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa melangkah dengan yakin? Semua terasa begitu berat, dan aku takut salah langkah. Uyutnya tersenyum bijak, matanya memancarkan kedamaian. Anakku, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Kamu telah banyak berkorban, dan kini saatnya kamu mewujudkan kebahagiaanmu. Kamu diberi kesempatan kedua oleh Allah, bukan untuk ragu-ragu, tetapi untuk memulai babak baru dalam hidupmu. Perjuangkan apa yang memang menjadi hakmu.
Jangan pernah takut untuk mengejar kebahagiaanmu, karena itu adalah hakmu. Dunia ini penuh dengan kesempatan, dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa tercapai jika kamu tidak berani melangkah. Rini terdiam sejenak, meresapi setiap kata-kata Uyutnya. Ada sesuatu yang menenangkan di dalam dirinya, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul sedikit demi sedikit terangkat. Dia merasa angin lembut berhembus, membawa pesan-pesan penuh harapan, dan hatinya perlahan mulai terbuka. Kamu sudah cukup berkorban, Rini, ujar Uyutnya lagi, suaranya semakin lembut. Kini saatnya kamu menjadi dirimu sendiri. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Dunia ini milikmu untuk dijelajahi, dan kebahagiaan itu layak untuk kamu raih. Pergilah, kejar impianmu, dan jangan pernah ragu. Tiba-tiba, suara Uyutnya menghilang, dan Rini merasa dirinya terbangun dari tidur. Ia duduk dengan terburu-buru, seakan-akan baru saja terbangun dari mimpi yang sangat nyata. Hatinya berdebar-debar, dan ia menatap sendang itu, merasakan sebuah perubahan yang mendalam di dalam dirinya. Mimpi itu, atau mungkin lebih tepatnya, pesan dari Uyutnya, telah memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Rini berdiri perlahan, menatap air sendang yang masih berkilauan di bawah sinar bulan. Kini ia tahu apa yang harus ia lakukan. Keputusan untuk meninggalkan desa, untuk mengejar kebahagiaan dan impian yang selama ini terkubur dalam hatinya, adalah langkah yang benar. Ia tidak akan lagi membiarkan keraguan menguasai hatinya. Langkah pertama sudah diambil, kembali ke kota, mengembangkan karirnya di dunia yang baru, dan mengejar kebahagiaan yang sudah lama ia tangguhkan. Tetapi lebih dari itu, Rini kini tahu bahwa ia tak akan lagi terjebak dalam rutinitas yang mengikatnya. Ia akan mengejar kebahagiaannya dengan penuh keyakinan, tanpa takut melangkah ke depan, seiring dengan segala kemungkinan baru yang akan datang. Di tengah malam yang tenang itu, Rini mengucapkan terima kasih dalam hati kepada Uyutnya, yang telah memberi cahaya baru dalam perjalanan hidupnya. Dengan langkah yang lebih yakin, ia siap untuk menjemput masa depan yang penuh harapan. Rini berdiri di tepi sendang, memandang air yang berkilau diterpa cahaya bulan. Semua yang baru saja ia alami, mimpi tentang Uyutnya, pesan yang disampaikan padanya, dan perasaan hati yang begitu ringan, menjadi sebuah titik balik dalam hidupnya. Perasaan ragu dan takut yang selama ini menguasai dirinya mulai menghilang, tergantikan oleh rasa yakin dan keyakinan yang baru. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi sebuah pesan dari alam semesta, dan mungkin juga dari Allah, yang mengingatkan dirinya bahwa sudah saatnya ia mengambil langkah berani untuk mengejar kebahagiaan. Rini teringat kembali pada perjuangannya selama ini. Ia telah berkorban begitu banyak untuk keluarganya, membantu orang tua yang bekerja keras di ladang, mengurus adik-adiknya yang masih kecil, dan selalu memprioritaskan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Bahkan ketika ia melihat teman-temannya menikah dan memiliki kehidupan yang tampak lebih sempurna, ia tak pernah mengeluh. Ia terus bekerja, dengan harapan suatu hari bisa melihat adik-adiknya sukses dan hidup bahagia. Namun, di dalam hatinya, ada bagian yang terlupakan, yaitu dirinya sendiri. Ia mengabaikan mimpinya, keinginan untuk berkembang, dan hasratnya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan, Rini merasa bahwa kini adalah waktunya untuk berhenti menahan diri. Allah memberinya kesempatan kedua untuk hidup, bahkan memberinya fisik yang muda kembali, sebagai bentuk anugerah setelah semua pengorbanannya. Allah mengingatkan dirinya, melalui mimpi itu, bahwa hidup tidak hanya untuk berkorban, tetapi juga untuk mengejar kebahagiaan pribadi dan impian yang selama ini terpendam. Dan kami berikan kepadanya, Nabi Zakaria, berita gembira tentang seorang anak yang namanya Yahya, yang membenarkan kalimat dari Tuhan, seorang yang mulia, menjaga diri dari perempuan, seorang nabi yang termasuk dari golongan orang-orang saleh. Quran Surat Ali Imran 39. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan ini, kita tidak hanya hidup untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan, selama kita tetap menjaga niat dan tujuan kita pada jalan yang benar.
Rini, dalam perjuangannya, telah banyak berkorban untuk orang tuanya dan adik-adiknya. Tetapi, kini Allah memberinya jalan untuk mengejar kebahagiaan yang selama ini ia pendam. Ini adalah bentuk kasih sayang dan anugerah Allah yang tak terhingga, yang mengingatkan kita bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang berusaha.